Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di tempat yang paling mulia di wilayah kita ini, yaitu di masjid, tempat rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah, senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, senantiasa ditetapkan menjadi calon-calon penduduk surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian kita tafsir tematik pada pagi hari ini adalah tentang hidup yang dirahmati Allah. Kita sering mendengarkan oleh rahmati Gusti Allah. Tetapi kita tentu perlu tahu kira-kira maksudnya oleh rahmati Gusti Allah itu ya apa. Kan gitu nggih. Di Al-Qur'an makna rahmati Allah itu sangat luas. Salah satunya rahmat Allah itu bermakna kesejahteraan, keselamatan. Kesejahteraan dalam hidup itu. Makna ini bisa diambil dari firman Allah di surat Yunus ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrum fi ayatina qulillah asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan, dan ketika kami anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, mim ba'di dharra'a massathum, setelah mereka ditimpa dharra itu apa? Kesengsaraan, ditimpa musibah. Ketika rahmat itu dicabut, yang sebelumnya manusia itu ditimpa musibah, idza lahum makrum fi ayatina, maka tiba-tiba dengan segera mereka itu mengingkari, melakukan tipu daya terhadap ayat-ayat aku. Qulillahu asra'u makra, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang seperti itu, Allah lebih cepat mengambil tindakan tipu daya itu. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, sesungguhnya utusan-utusan kami senantiasa mencatat ma tamkurun, atas senantiasa mencatat ma tamkurun, atas
keingkaran dan tipu daya mereka. Maka makna Rasul di ayat ini bukan Rasul dalam arti utusan Allah seperti Nabi, tapi Rasul Allah itu adalah petugas-petugas yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mendampingi dan mencatat apa yang dilakukan manusia. Tidak lain, malaikat itu dalam kata yang lain itu juga disebut dengan rusulu. Petugas-petugas atau utusan-utusan Allah. Diperintah oleh Allah untuk mencatat apa yang dilakukan manusia. Idza adzaqnan nasa rahmatan minna. Apabila aku anugerahkan kepada mereka kesejahteraan, keselamatan. Padahal sebelumnya dia ditimpa bencana. Nah, itu berarti apa, Pak? Rahmat di sini artinya adalah keselamatan, kesejahteraan, tidak ditimpa musibah. Selamat itu bagian daripada rahmati Allah. Dan ini lebih bersifat umum. Makanya tadi secara umum manusia yang tidak bertakwa kepada Allah atau manusia yang tipis imannya ketika selama ini ditimpa bencana kesengsaraan mereka dekat dengan Allah. Tapi ketika sudah dicabut kesengsaraan itu, mereka sejahtera, duitnya banyak, mereka lali mek Gusti Allah, melakukan tipu daya, mengingkari nikmati Allah. Ditanya, sama sekarang kok suwugi kayak ngene Cak? Wah, semuanya itu ya karena saya punya ilmu, saya punya skill. Lah enggak ada hubungannya dengan Tuhan, enggak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, gitu itu kan ada, Pak. Nah, itu berarti ketika itu dia tidak dapat rahmati Allah, orang yang bersifat seperti itu. Rahmat dalam arti keselamatan. Secara umum begitu, Pak. Ya termasuk udara, termasuk air, hujan, termasuk tanah tempat berpijak kita, tidak ada bencana, tidak ada gempa, itu rahmati Allah. Jenengan sehat, ya rahmati Gusti Allah. Pun bisa bermakna rahmat itu adalah ma'unah. Ma'unah itu pertolongan yang sifatnya luar biasa, di luar nalar manusia. Contoh, ketika terjadi sebuah kecelakaan, kendaraan atau apa, umumnya orang itu parah, sampai patah tulang, umumnya orang itu banyak meninggal. Tapi dia malah segar bugar, nggak ada lecet apapun. Ini itu Pak ya. Nah ini biasanya hubungannya dengan kejadian-kejadian yang ada di perjalanan. Salah satu contoh daripada makna rahmat sebagai ma'unah pertolongan spesial, ya berlaku khusus itu di surat Yasin. Jangan hafal Yasin, Pak nggih. Iya, Yasin hafal. Salah satu ayat itu adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa inna sya' nuriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Sadaqallahul azim. Dengan sering wajah Yasin, Pak nggih. Kalau bisa itu mencanangkan diri setiap hari, jangan pernah meninggalkan maca surat Yasin. Ditambah maneh nek iso bendina aja lupa untuk maca surat Waqiah. Boleh pilihan Waqiah, boleh pilihan-pilihan ayat.
ditambah lagi lebih sempurna adalah dengan baca tiap hari tidak pernah melupakan bacaan surat Ar-Rahman, Yasin, Waqiah, Rahman, ditambah maneh surat Tabarok. Pun Mbak dicoba niku istiqomah insyaallah tambahan barokah sampean itu nanti. Nah, ayat tadi menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan bagian daripada ayatku, bukti kebesaranku, bukti kenikmatan yang aku turunkan kepada mereka, anna hamalna dzurriyyatahum, kami mengangkut mereka, ya, kami memberi kesempatan kepada mereka untuk berlalu lalang di bumi, di antaranya berkendaraan. Kami mengangkut mereka bersama anak cucu-cucu mereka fil fulkil mashhun, dalam sebuah batra, dalam sebuah kapal, dalam sebuah perahu mashhun yang penuh dengan muatan. Itu ayat, Pak. Itu rahmat Allah. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan aku ciptakan juga kendaraan-kendaraan lain yang mereka naiki, yang mereka tumpangi. Bisa kendaraan, tadi sudah disebutkan kendaraan air, yaitu kapal, lalu bisa juga kendaraan darat. Mulai dari binatang sampai yang pakai mesin. Dulu kendaraannya umumnya zaman pada Rasulullah itu kendaraannya adalah kuda, yang biasa unta, kadang-kadang keledai, kan gitu toh. Maka karena kendaraan-kendaraan dulu itu pakai gitu, akhirnya sekarang itu kendaraannya mesin itu diberi nama kayak gitu. Panther, terus mana? Kijang, terus mana Pak? Kuda, semacam-macam kuno. Kendaraan darat, kendaraanlah udara. Karena manusia itu antara di daratan, di lautan, dan di udara. Termasuk angkasa di sana. Dan kendaraan-kendaraan yang mereka naiki, mereka tumpangi. Kata Allah, wa inna sya', jika aku mau, nuriqhum. Karena tadi kan menyebut kapal, Pak. Maka aku celakakan dengan cara apa? Nuriqhum. Aku tenggelamkan kendaraan mereka. Aku tenggelamkan kapal mereka. Ketika kendaraan darat, aku celakakan, aku tubrukkan. Apa mana, Pak? Tiba-tiba ban kendaraan meletus. Kereta tubrukan antara satu dengan yang lain. Kan sama-sama darat. Becak kecegur nang, ya, cuman kendaraan itu semakin semakin canggih, resikonya juga semakin banyak. Kalau kendaraannya itu manual seperti becak, seperti apa itu, kalaupun ada resiko tubrukan itu, ya insya Allah gak nemen-nemen gitu, Pak. Pokoknya semuanya itu. Pesawat, jika aku mau, aku jatuhkan tiba-tiba. Ada konsleting mesin yang tanpa diduga-duga. Iya kan? Adanya kendaraan baru beroperasi sekian bulan, pesawat, dia ternyata jatuh juga. Sehingga enggak jaminan itu juga. Nah, aku tenggelamkan kendaraan, aku jatuhkan, aku tubrukkan, dan semuanya. Kalau sudah aku tenggelamkan, aku celakakan, fala sorikholahum, maka tidak ada yang terselamatkan, tidak ada penyelamat untuk mereka. Walahum mereka.
Wala hum yunqadun, dan mereka tidak ada yang bisa diselamatkan illa rahmatam minna, kecuali adanya rahmat yang aku berikan kepada mereka. Berarti apa itu? Menggambarkan ketika celaka itu semuanya sudah hancur sudah. Bahkan terus meninggal. Tapi kalau sudah begitu nggak ada bisa menyelamatkan kecuali rahmat yang aku bungkuskan, kecuali rahmat yang aku datangkan kepada mereka. Illa rahmatam minna wa mata'an, dan waktu kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ilahin, sampai batas akhirnya nanti ketika dia harus diwafatkan pada kesempatan yang lain. Maka melalui ayat ini rahmat bisa berarti kejadian luar biasa dalam hal keselamatan. Sebutannya adalah pertolongan khusus, tidak berlaku semuanya. Itu sebutannya adalah ma'unah. Ya Allah, kayak begitu celaka, mobilnya sampai ringsek-sek. Apa? Lah orangnya itu cuman lecet-lecet. Gimana kecelakaan? Alhamdulillah, lo mobil kan wis gak mikir mobil, sing penting awake. Nah, itu juga bagian daripada maunah, pertolongan Allah. Sementara yang lain gelimpangan sudah tidak bernyawa. Itu juga makna rahmat. Nah, maka kita ini sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari tidak celaka, tidak ada musibah. Itu rahmat Allah. Cuman kan kecenderungannya manusia itu bisa menghargai keselamatan itu kalau ada kecelakaan. Termasuk manusia itu baru bisa menghargai tidak ada musibah bencana, tidak ada gempa. Itu ketika terjadi gempa. Betul Pak? Di wilayah sebelah sana ada gempa. Di pulau ini gempa. Maka kita baru mikir, ya Allah, untung dok gini. Loh. Sementara kita sehari-hari tidak ada gempa itu kayaknya biasa gitu. Itulah yang disindir dalam apa? Dalam fatwa salah seorang ulama, ya, salah seorang sahabat Al-Hakim, orang yang ahli bijak, menyatakan al-afiyatu la ya'rifu qadra illa ahlul halak. Keselamatan itu mahal, tapi sayang yang mampu menghargai nilai keselamatan, rahmat dalam arti keselamatan itu kecuali orang-orang yang ahlul halak, orang yang tertimpa bencana, orang yang celaka. Ya Allah lah di situ. Maka subhanallah kita senantiasa diselimuti oleh rahmati Allah dalam arti keselamatan secara umum, dalam arti keselamatan secara khusus yaitu ma'unah. Kejadian luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makna berikutnya rahmat itu adalah mendapatkan maghfirah, mendapatkan pahala. Dan dampak daripada itu rahmat berarti surganya Allah. Artinya apa yang dilakukan manusia-manusia tadi, orang-orang yang beriman selama di dunia itu berkaitan dengan pahala, lalu pahala itu berkaitan dengan rahmat dalam arti surga. Di surat Al-Jasiyah ayat 29 ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Shadaqallahul adzim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Adapun mereka yang beriman. Nah, di situ berarti apa? Tips untuk senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Pertama adalah orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh. Fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati, maka Allah memasukkan mereka yang beriman dan beramal soleh fi rahmati, ke dalam rahmatnya.
Dzalika huwal fawzul mubin. Orang yang dimasukkan ke dalam rahmatnya, itulah orang-orang yang memperoleh fauz, kesuksesan yang nyata. Nah, nanti kapan-kapan kita bicara tentang hakikat keberhasilan dalam hidup. Ya wingi tak sampekno iku pilihan tema-tema itu, tapi dipilih iki yo engko kesana lagi nanti itu. Berarti apa, Pak? Orang yang beriman beramal soleh akan dimasukkan ke dalam rahmat itu, berarti berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan maghfirah, dan orang itu juga berkaitan dengan rahmat surga. Kenapa kok Allah menyebut rahmat dengan kata-kata menyebut surga dengan kata-kata rahmat? Karena siapapun tidak akan bisa masuk surga nek gak oleh rahmati Gusti Allah. Luar biasa, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka lalu bagaimana supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, dicukupi dalam hidup ini oleh Allah secara umum tadi itu. Kemudian senantiasa mendapatkan maunah dari Allah, senantiasa mendapatkan pahala dan jatah surga dari Allah. Tentu ada tahapan-tahapan yang perlu untuk dilakukan manusia. Karena itu juga hubungannya dengan ikhtiar kita. Jadi mereka yang beriman dan beramal, nah itu bagian daripada ikhtiar kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di surat Al-A'raf, ya makanya namanya tafsir tematik itu adalah mengambil beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan tema itu gitu Pak. Dan memang bidang saya. Ketika saya ngajar di pasca sarjana ya fokusnya saya ngajar tafsir Al-Quran, khususnya adalah tafsir tema-tema tentang kehidupan ini. Tafsir tentang ini diantaranya adalah tematik ini. Fokus kalimat tertentu atau judul tertentu lalu dibahas semuanya ayat-ayatnya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Di surat Al-A'raf ayat 156. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Shadaqallahul azim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu wasi'at kulla syai', menyelimuti seluruh makhluk yang ada itu. Jadi wong Jawa iku nyumambrah, apa? Sumambrah apa itu? Semuanya dapat itu loh. Ya. Rahmatku itu menyelimuti seluruh makhluk. Kulla syai', semuanya itu rahmat dari rahmati Allah. Fasa'aktubuha, dan aku mengkhususkan, nah itu. Dan aku juga mengkhususkan rahmat itu. Ini lebih fokus tadi hubungannya dengan pahala dan surga, hubungannya dengan pelindungan maunah tadi itu. Fasa'aktubuha, dan aku mewajibkan rahmat itu secara spesial lilladzina yattaqun, untuk mereka-mereka yang bertakwa. Nah ini. Mereka-mereka yang bertakwa, itu janji Allah akan senantiasa mendapatkan rahmati Allah. Nah selama ini takwa itu kita sering mendengar maknanya adalah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka seperti sholat, puasa, ibadah-ibadah apapun yang itu hubungannya dengan perintah-perintah baik yang wajib maupun sunnah. Kemudian larangan-larangan Allah baik itu yang berkaitan dengan dosa besar dan dosa yang kecil, itu bagian daripada takwa. Berarti melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu orang yang takwa. Lilladzina yattaqun.
secara spesial lilladzina yattaqun, untuk mereka-mereka yang bertakwa. Nah ini. Mereka-mereka yang bertakwa, itu janji Allah akan senantiasa mendapatkan rahmati Allah. Nah selama ini takwa itu kita sering mendengar maknanya adalah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka seperti sholat, puasa, ibadah-ibadah apapun yang itu hubungannya dengan perintah-perintah baik yang wajib maupun sunnah. Kemudian larangan-larangan Allah baik itu yang berkaitan dengan dosa besar dan dosa yang kecil, itu bagian daripada takwa. Berarti melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu orang yang takwa. Lilladzina yattaqun. Nah tadi itu terus fa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat, dihubungkan itu. Mereka yang beriman dan beramal soleh, itu berarti orang yang takwa. Mereka yang takwa, termasuk kita yang istiqomah menjalani sholat, kemudian menjalani sholat dengan baik, ya dengan berjamaah, itu bagian daripada bukan sekedar takwa, tapi takwa yang muhsin, yang baik. Karena dikerjakan dengan berjamaah di awal waktu dan seterusnya itu. Lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah, dan mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan wajibnya zakat. Wajibnya zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Lalu dalam arti zakah senantiasa melakukan kebersihan, pembersihan hati. Zakat itu dari itu, dengan itu bersih dosanya, dengan itu bersih jiwanya. Nah, itu zakah juga. Wa yu'tuna zakah, mereka-mereka yang senantiasa menjalani kewajiban untuk zakatnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau zakat mal itu dibutuhkan nisab. Ketika sudah mencapai nisab. Lah nisabnya harta itu macam-macam, tergantung bentuk hartanya. Ada nisabnya emas, ada nisabnya uang, ada nisabnya pertanian, ada nisabnya binatang ternak, ada nisabnya, semuanya itu bagian daripada ilmu agama yang juga mestinya harus kita tahu. Sebab kalau nggak tahu ya perasaan yang bermain, Pak. Contoh, Pak, dalam urusan zakat, pernah saya itu menerima zakat fitrah di masjid yang waktu itu masih harganya itu 3.000 apa 30.000. Satu orang 30.000 karena harga berasnya masih murah waktu itu. Lah bawa uang 50.000, Pak. Kan berarti susuk, Pak. Susuk berapa? Untuk diberikan beras, susuk 20.000. Nah, kita sederhanakan ini, Pak. Yang ini untuk pembelian berasnya, untuk terus dikembalinya. Pun untuk zakat saja jadi. Lu kok untuk zakat itu? Dikira zakat itu suka-suka gitu loh, Pak. Jadi nggak bisa bedakan antara sedekah dengan zakat. Karena kalau zakat itu sifatnya wajib dan ukurannya tertentu. Bukan suka-sukanya gitu loh. Mestinya tadi itu pun untuk sedekah mawon, damel kopi ini sing jaga ya gak apa-apa lah itu. Ini kan berarti apa? Karena ibadah tidak didasari oleh ilmu. Makanya kita bicara dulu tentang nilai derajat kemuliaan manusia itu diantaranya faktor ilmu. Ibadah pun sangat ditentukan derajatnya itu tergantung ilmu. Makanya kita nggak boleh bosan-bosan untuk mencari ilmu dan tidak boleh merasa sudah cukup dengan ilmu yang ada. Apalagi itu ilmu yang hubungannya dengan akhirat langsung, Pak. Zakat itu juga bermakna orang-orang yang senantiasa beramal sosial, termasuk sedekah secara umum. Karena itu hubungannya dengan membahagiakan yang lain, menyenangkan yang lain. Itu orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Termasuk dalam hal kehidupan rumah tangga, sedekah secara umum dan sedekah dalam hal rumah tangga itu juga sedekah. Maka ada ayat itu bahkan nanti bisa masuk tema manusia-manusia yang senantiasa mendapatkan sholawat dari Allah. Salah satunya terkaitan dengan
sedekah. Di surat At-Taubah ayat 99 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Gimana Quran sing enak iku diwaca biasa dilagokno, Pak. Nek perintah Rasul, zayyinu al-Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kamu, atau bisa dibalik, hiasilah suara kamu dengan bacaan Al-Qur'an. Supaya kaku gitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kan enggak begitu. Pun ini dibaca tadi itu surat At-Taubah ayat 99. Wa minal a'rabi, dan di antara sebagian kelompok A'rab itu Arab Badui. Arab Dewesok ngono Pak ya. Ya jangan kan bukan orang desa, Pak. Orang kutha. Sudah dianggap orang yang berpendidikan. Ini A'rab itu orang desa sing pendidikannya apa? Sangat minim dan jarang ketemu Rasulullah. Bahkan nggak pernah ketemu. Tempatnya di pelosok. Ya. Apa itu? Sebagian di antara mereka mayyu'minu billah, mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Terus wa yattakhidhu ma yunfiqu, dan menjadikan, meniatkan apa yang ia nafkahkan, apa yang ia infakkan, apa yang ia sedekahkan, qurbatin indallah wassalawati rasul, untuk dekat dengan Allah dan untuk mendapatkan doa dari Rasulullah. Jadi kalau doa dari Rasulullah itu sebutannya sholawat, Pak. Sebagaimana kalau kita mendoakan Rasulullah sebutannya sholawat, Pak. Doa spesial itu, Pak. Ala innaha qurbatul lahum. Ingatlah bahwa nafkah, ya, membelanjakan harta, menginfakkan apa yang ia miliki dalam rangka untuk dekat dengan Allah dan mendapatkan doa dari Rasul, qurbatul lahum, maka akan menyebabkan dia dekat mereka dengan Allah. Wassalawatir rasul, dan mendapatkan doa dari Rasulullah. Sayudkhilumullah, mereka-mereka yang seperti itu akan dimasukkan ke dalam fi rahmati, di dalam rahmati Allah. Rahmati Allah maksudnya apa? Surga. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah itu ghafurun, maha pengampun, maha kasih sayang. Maka di situ punya makna juga, rahmat itu pengampunan Allah yang berdampak pada surga. Rahmati Allah berupa surga. Terletak pada apa tadi? Kedermawanannya. Terletak pada senang untuk beramal sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Termasuk di situ infak yang tertinggi nilainya, Bapak-bapak, nggih. Infak yang tertinggi nilainya itu adalah infaknya suami kepada istri. Makanya kalau panjenengan ingin jadi suami-suami yang senantiasa mendapatkan rahmati Allah, sing loman mbek sing wedok, Pak. Lah wong wedok niku paling seneng loman dikai napa, Pak? Yang istri niku paling seneng dikai napa, Pak? Hah? Dikai senyum. Maka ada guyonan, di mata seorang istri, di mata seorang perempuan, laki-laki yang paling membahagiakan di dunia itu, di Indonesia khususnya, hanya dua. Laki-laki yang membahagiakan seorang perempuan itu adalah Soekarno-Hatta ketika berjejer. Apa itu, Pak? Warnanya merah. Mulai nih,
uang yang kita miliki itu mulai dari uang yang 2.000, 5.000 sampai 10.000 sampai 100 50.000 100, pasti di situ ada perempuan menari-nari, Pak. Sampeyan delok Pak nggih. Betul duit Anda. Kenapa? Itu menggambarkan perempuan menari-nari itu jadi wong wedok itu kayak sewenang duit, Pak. Sewenang, Pak. Paling seneng, Pak, dikek duit itu, Pak. Nah, termasuk seorang suami memberi belanja kepada istri, itu bagian daripada akan menyebabkan rahmatnya Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan dirhamun. Ini ki ana wong wedok ngrungokno ngono, cocok Ustaz, cocok ngono. Cek ngrungokno bojoku ngono ya. Ya, Rasulullah bersabda dirhamun anfaqtahu. 1 dirham yang engkau nafkahkan fi sabilillah. Sabilillah termasuk mushola, masjid, apa semuanya. Pokoknya untuk kebaikan-kebaikan orang bisa dinikmati orang lain itu. 1 dirham yang diberikan budak supaya budak itu bisa memerdekakan dirinya, mencicil, mengangsur untuk dibayarkan kepada jeragannya supaya merdeka. Lalu 1 dirham yang diberikan untuk orang fakir. Dan 1 dirham yang kau berikan untuk keluargamu, untuk istrimu. Kata Rasulullah, a'dhamuha ajrun, yang terbesar pahalanya, ma amfaqtahu, adalah apa yang kau nafkahkan kepada keluargamu, kepada istrimu. Semangat Pak nggih, mari ngene Pak nggih. Siluman mbek wong wedok nggih. Alhamdulillah. Ya, tapi semua tergantung juga kemampuan. Kalau tingkatan masih pekerjaannya, penghasilannya gini, dan kalau ada yang sudah pensiun kan sudah beda, Pak. Nah itu, liyumfik du sa'atin min sa'atih. Di ayat yang lain, hendaklah engkau nafkahkan apa yang kamu miliki sesuai dengan du sa'atin min sa'atih. Apa? Kelonggaran kamu, kemampuan kamu. Kalau orang penghasilannya 1 bulan itu 100 juta, maka tentu infaknya itu ya disesuaikanlah secara proporsional. Nggih Pak nggih. Kalau orang penghasilannya hanya 5 juta, ya disesuaikan dengan itu persentasenya itu begitu. Cuman kalau sudah urusan masalah infak itu, orang itu banyak mengaku orang miskin, Pak. Apa? Merasa dirinya itu kalau sudah urusan infak itu paling berat, Pak. Aku itu lho gak sugih. Nggih. Oke. Nah, rahmat Allah diturunkan berkaitan dengan apa tadi, Pak? Seberapa orang itu beramal sosial, utamanya berinfak dan bersedekah serta berzakat. Rahmati Allah disamping oleh doa dari orang-orang yang mendapatkan bagian itu. Pertama tadi, mereka yang bertakwa, orang yang beramal sosial. Terus apa lagi? Nah, berikutnya walladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan mereka-mereka yang senantiasa mampu menangkap ayat-ayat Allah. Mengimani itu ayat Allah. Banyak hal. Jadi melihat apa saja kita lalu hubungannya. Subhanallah. Melihat hujan begitu deras. Ada angin, ada ini. Subhanallah, astagfirullah. Itu ndok kono lah, monggo ndok kene. Nah begitu Pak. Akhirnya hubungannya dengan syukurnya kepada Allah. Itu ayat Allah, Pak. Ketika mendengar berita saudara kita diwafatkan oleh Allah, subhanallah, astagfirullah, saudara kita kemarin baru ketemu omong-omongan, jangan-jangan juga saya juga seperti itu, kembali. Ya, itu bagian daripada ayat Allah, Pak. Tidak mengapa, suaya mati, hanya dia mati, katalah pemen. Nah, ini berarti menutup apa itu? Berarti hatinya hati yang keras, Pak. Nggak bisa menangkap makna-makna ayat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Masih banyak bagaimana supaya orang itu senantiasa mendapatkan rahmati Allah. Tapi karena waktu yang membatasi, maka kalau beli roti jangan pernah lupa beli kurma. Dan jika beli sepatu, belilah ke toko Bata. Ya kak sponsor ini Pak. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Maka ada rumah mewah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah ini masih kurang panjang, insya Allah bulan depan ketemu lagi. Alhamdulillah.
lillah. Nang Madiun kudanan terus tuku kupat nang Bojonegoro. Tuku kupat nang Bojonegoro. Mesisan. Maksudnya apa? Matur suwun pangeran sing balas, nek wonten lepat kula nyuwun ngapura. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi wa bil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi wa ashabil ahyar adatan ya'mil afdalih. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi arzakina wa kasbina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa asratina bi rahmatika rahimin. Allahumma rabbana atmim lana nurana, rabbana atmim lana nurana, rabbana atmim lana waghfir lana waghfir lana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.